Berpijak di sini alam Bondowosoku datanglah. Karena mungkin untuk saya dengan jenengan udah nggak begitu menarik, tapi untuk teman-teman kita, saudara kita, anak-anak yang ada di Jakarta, Surabaya, Malang, atau Jakarta, kalau Bondowoso kota aja, dia naik dari sama itu adalah semua. Selamat pagi Sobat Wisata, perkenalkan saya Ciping Ria dan teman saya Kacau Fajar. Kali ini kami sedang berada di Dinas Pariwisata, tepatnya di depan Dinas Pariwisata. Ada acara apa di dalam ini? Wah, hari ini kita akan meliput sedikit, mungkin juga akan berinteraksi dengan para calon duta wisata Kacau Ciping Bondowoso 2019. Hari ini adalah hari kedua, yaitu pengayaan dan pendalaman materi untuk para calon duta wisata Kacau Ciping Bondowoso 2019. Untuk technical meeting tanggal 6 udah selesai ya? Udah selesai, tanggal 6 kemarin. Tanggal 6 kemarin. Sekarang hari kedua, tanggal 11 Maret, kita pembekalan tepatnya di dalam aula di Disparpora Bondowoso. Ya, kali ini sedang berlangsung pemateri pertama yang diisi oleh Bapak Arif Setio Raharjo, SST Par MSI. Pertama kita pembukaan tadi dengan Pak Kadis ya, Pak Kadis, ya, dibuka langsung oleh Bapak Hari. Dan untuk kedua pemateri Bapak Arif sendiri selaku dosen di FKIP di UNED ya, kalau nggak salah di UNED. Terus beliau juga owner Terater ya, aplikasi Terater di Bondowoso. Jong, ya gimana? kita kan dulu tahun kemarin nih kita pemilihan hari pertama ini pasti deg-degannya ya. Wah, pasti karena pasti semuanya merasakan ya, kita pun juga kayak gitu. Nah, untuk pengalaman Kacang Fajar sendiri, untuk pengalaman saya berangkat dengan bukan dari mewakili sekolahan ya, saya berangkat dari umum. Oh iya. Dari umum, tentunya memerlukan persiapan yang sangat matang dan deg-degannya, wah, deg-degan banget. Untuk Ciping Ria gimana Ciping Ria? Untuk saya sendiri ini kan persiapannya waktu kemarin tuh mepet sekali kan. Mepet sekali. Saya baru mendaftar tuh Hamin satu. Kebetulan juga pegawai Dispar ya. Oh iya. Dispar. Tentunya udah tahu bagaimana Dinas Pariwisata mengembangkan wisata seperti apa, dan Ciping Ria ini juga aktif sampai sekarang bekerja di Dinas Pariwisata. Nah, untuk sekarang kita mau mengintip kegiatan pemateri di dalam pemilihan duta wisata di Bondowoso. Sobat wisata mau tahu gimana kejadian atau tempat di dalam seperti apa? Ayo kita ke dalam semuanya bersama Ciping Ria dan saya Kacau Fajar. Kita akan ke dalam. Di 28 Mahadewa, objek-objek yang ada di wilayah kewenangan perhutani. Pemkab secara administratif di situ, baik kita bekerja sama maupun tadi untuk urus ini. Dibangun jalannya, dibenerin fasilitas wisatanya, ditunjuk kelompok sadar wisata di situ. Ya, kalau Anda tahu sekarang, tahun ini Kawulung insya Allah jalan sudah kita benerin, udah loading. Solo juga begitu, Raja Kembar juga tahun ini. Arah-arah tahun ini kita tuntaskan. Yang disampaikan Pak Kadis, kawasan strategis pariwisata daerah tahun ini tuntas di Solo. Arah-arah tahun depan Kawul kita tuntasin, lanjut ke Solo, lanjut ke Raja Kembar dan sekitarnya. Di sini alam Bondowosoku, datanglah kunjungi destinasi wisataku bersama, dalami budaya dan seni, nikmati semua.
sini. 23 itu Jalan Sumur tambah. Salah satunya memfasilitasi masyarakat yang punya usaha untuk mengurus TTUP, tanda daftar usaha. Meskipun tidak punya situs TTP, dia tetap harus buat TTP. Nikmati akrabnya damai di hati. Kami kacung ceping Bondowoso mengajak untuk berbagi keindahan kota ini. Ayo berlari mengejar mimpi bersama. Kacung Ceping Bondowoso. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi Sobat Wisata bersama saya Kacong Fajar dan teman saya. Cuping Ria. Kali ini kita bersama Ibu Intan selaku penanggung jawab kegiatan pemilihan Duta Wisata Kacung Bondowoso 2019. Ya. Kita mulai sesi pertanyaan ya. Iya, Sesi pertanyaan untuk Ibu Intan. Ibu Intan sendiri, gimana Ibu Intan antusias peserta di pemilihan Duta Wisata ini? Ya, untuk pemilihan Duta Wisata Kacong Ceping tahun ini kita mengalami sedikit kendala karena berbarengan dengan ujian sekolah. Tapi antusias peserta sangat tinggi sekali. Iya, betul. Karena mereka tetap ingin mengikuti pemilihan Duta Wisata ini, jadi kita juga mengapresiasi mereka, nggak cuma dari siswa sekolah menengah tingkat atas, peserta juga ada dari mahasiswa dan ini umum juga. Untuk Dinas Pariwisata sendiri, untuk prioritas mengarah kemana? Atau public speaking, entah bahasa Inggris, atau good looking, atau gimana? Oh iya, jadi tahun ini kita kepingin Duta Wisata Kabupaten Bondowoso itu memiliki kemampuan public speaking yang bagus, karena sebagai ujung tombak dari kegiatan Dinas Pariwisata dan promosi industri pariwisata dari Kabupaten Bondowoso, kita kepingin Duta Wisata tahun ini memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, selain juga memiliki kemampuan komunikasi bahasa Inggrisnya. Untuk selanjutnya besok tanggal 12 kita ada uji tes wawancara untuk seluruh peserta, yaitu komunikasi bahasa Inggris dan kemampuan mereka pengetahuan tentang pariwisata. Itu dilanjutkan tanggal 13 adalah sesi penyisihan yang akan kita laksanakan di Museum Kereta Api. Dan saya dengar juga Ibu ya, Dinas Pariwisata memberi toleransi kepada peserta yang mengikuti ujian. Apakah benar itu? Gimana? Ya, itu salah satu usaha kita untuk memudahkan peserta tahun ini karena bersamaan dengan jadwal ujian. Benar. Jadi kita menyesuaikan. Jadi mereka tetap kita bekali materi. Mereka juga harus mengisi post-test dengan jadwal yang kita agak berikan fleksibel. Harapan kedepannya untuk Duta Wisata Kacung Ceping Bondowoso 2019 ini setelah mereka terpilih, ya, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Bondowoso memiliki harapan besar kepada Duta Wisata yang nantinya akan terpilih sebagai ujung tombak kami dalam melaksanakan promosi pariwisata, yaitu mereka memiliki pengetahuan tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bondowoso, lalu juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dan kemampuan untuk mengajak wisatawan baik lokal, mancanegara juga untuk datang ke Bondowoso. Iya, tentunya kan kegiatan pemilihan Duta Wisata ini nggak hanya di Bondowoso aja, tapi berkelanjutan ya Mbak Intan ya, ada di tingkat provinsi lalu ada di tingkat nasional sendiri. Oke, biar lebih rileks Ibu, kita sambil jalan sambil wawancara. Nah, ya, gimana? Jadi nanti pemenang dari Duta Wisata yang terpilih akan kita pilih untuk mewakili Kabupaten Bondowoso di ajang Raka-Raki. Kebetulan saya sekarang punya orangnya Bu Ibu. Dari tahun
Kemarin ya, yang kita ya. Nah, boleh saya bantu ya Bu ya. Kacong Tony. Halo, Ayo perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kacong Tony. Saya 23 tahun. Saya perwakilan dari Kabupaten Bondowoso di ajang Raka-Raki Jawa Timur 2019. Kacong Tony. Ya, Untuk persiapan Raka di Jawa Timur, apa yang sudah dipersiapkan oleh Kacong Tony dan apa saja yang sudah dilakukan Kacong Tony untuk mengembangkan pariwisata di Bondowoso? ya, dari persiapannya sendiri untuk memenuhi syarat di pemilihan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2019, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi dan juga Kacong Fajar, saya bersama Dinas Pariwisata sudah datang ke salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bondowoso. Apa aja itu? Apa aja? Yang pertama ke Batu Solor Batu Solo. sampai ke arah-arah Bondowoso di sebelah Arah-arah sana, Kawang Urung. Karena kita sebagai duta wisata kabupaten, bagaimana cara kita mempromosikannya? Contohnya udah. Contohnya saya sudah membuat vlogger. Oke, ya, vlogger. Iya, Boleh vlogger. dipromosikan di sini nggak Baik, apa-apa? jadi Promosikan. kalau buat seluruh masyarakat Kabupaten Bondowoso, jangan lupa kalian masuk, jangan lupa untuk tonton video saya di Irari Vlogger perwakilan Kabupaten Bondowoso. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Terima Oke, kasih. selain Kacong Tony, kita juga punya Kacong Fahmi. Kebetulan dia sudah melaksanakan Mister Jawa Timur Indonesia, Mister Jawa Timur tahun 2019. Tahun 2019. Perwakilan Bondowoso ya? Ya, Cong, di ajang Mister Jawa Timur tahun 2019. Apa pengalaman Kacong Fahmi tentang Mister Jawa Timur kemarin? Oke, mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Fahmi Idris Raisa dari Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah terpilih sebagai Kacong Bondowoso tahun 2018. Dan akhirnya saya tahun 2019 dikirim ke Mister Jawa Timur. Pengalaman yang saya dapatkan di Mister Jawa Timur sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya. Karena kita banyak bertemu dengan orang, dari sana kita mempelajari banyak budaya, kehidupan sosial mereka, dan kita juga di situ dapat ilmu Pastinya yang menambah teman ya, itu pastinya. pasti. Untuk ilmunya mungkin kita lebih banyak kepada budaya, sosial, kehidupan mereka di daerahnya. Dan salah satu yang membuat saya bangga dan itu menjadi salah satu poin penting dalam hidup saya, di situ saya diajarkan banyak cara bicara, public speaking, ya, mengeksplor diri sendiri, ya, lebih banyak untuk membangun percaya diri, dan alhamdulillah saya masuk ke top 3 intelijensia tahun 2019. Wah, keren. Ya, tentang pengalaman mengikuti pemilihan Duta Wisata Kacung Cuting Bondowoso, yang Fahmi kan mengikuti 2 kali ya? Ya. 2 kali. Sama seperti saya, 2 kali. Ya, kita sama waktu itu Dua ya. kali. Kita tahun 2014 2014, oh ikut ya, Kacung 2014. Jeping, tapi kita sebagai peserta waktu itu ya. Peserta, Dan benar. untuk tahun 2018 akhirnya kita Dan alhamdulillah kebetulan Kacong Fahmi menjabat, juga ya. menjadi kacong di Bondowoso ya. Dan pesan untuk anak-anak, Adik-adik. adik-adik kita biar lebih bisa mempromosikan wisata yang ada di Bondowoso. Pesan untuk adik-adik para peserta Kacong Jeping Bondowoso tahun 2019 ini, saya menginginkan kalian lebih percaya diri, Percaya lebih diri. yakin akan diri sendiri, dan juga lebih banyak mengeksplor tentang diri Dan sendiri. tentunya menjadi diri sendiri ya. Iya, intinya seperti itu. Jangan sampai kalian menjadi diri orang lain, karena saat kalian menjadi diri orang lain, kalian akan menjadi sesuatu yang berbeda. Ya, seperti itu. Harusnya kalian menjadi diri sendiri, dari situ kalian terlihat keunggulan diri kalian. Seperti itu. Berbicara pengalaman, apa yang buat Kacong Fahmi ini menarik untuk mengikuti Mister Jawa Timur 2019? Ya. Mengapa saya mengikuti pengalaman dari diri saya adalah mungkin karena Mister Jawa Timur memiliki 4 lisensi yang nantinya akan dikirim ke nasional, yaitu yang saya tuju adalah Putra Pariwisata. Putra Pariwisata. Ya, itu karena basic saya adalah seorang duta wisata. Duta Mungkin dari wisata, situ benar sekali. adalah keunggulan diri saya untuk mengikuti Mister Jawa Timur.
Alhamdulillah antusiasme para peserta untuk menjadi duta wisata Kajong Jeping Bondowoso 2019 mereka sangat antusias. Artinya mereka menjadi anak-anak muda yang merasa memiliki tentang dunia pariwisata di Bondowoso. Antusiasme mereka di hari pertama ini sangat tinggi sekali, dan luasan kepesertaan mereka tidak hanya dari anak-anak muda milenial di kota, tapi tersebar di beberapa kecamatan, sehingga mereka dengan adanya rasa memiliki dunia pariwisata di Bondowoso ini, harapannya mereka akan semakin besar membantu perkembangan dunia pariwisata, khususnya di promosi dan pemasaran pariwisata. Kami lebih kepada penilaian di public speaking, ya. Public speaking yang harus dipunyai kemampuan seorang peserta dari Kajong dan Jeping. Public speaking di sini bagaimana mereka menjadi tenaga public relation, menjadi tenaga marketing, pemasaran bagi dunia pariwisata Bondowoso. Mereka harus mempunyai kemampuan itu, mempunyai wawasan dan mengetahui potensi wisata yang ada di Bondowoso. Dan tugas mereka untuk mempromosikan, memasarkan, memperkenalkan, dan mengajak orang untuk datang ke Bondowoso. Ya, kami akan memberikan kemampuan pada mereka, terutama di bahasa Inggris. Kemudian kami akan memberikan materi tentang kepribadian, etika, attitude. Sebagai seorang duta wisata, mereka harus mempunyai etika, mempunyai attitude. Kemudian kami akan berikan materi tentang motivasi, bagaimana dia memotivasi diri mereka sendiri untuk maju dan memotivasi orang lain untuk bisa datang ke Bondowoso. Ya, itu adalah salah satu destinasi wisata yang kita banggakan, karena Museum Kereta Api itu adalah salah satu dari 3 museum kereta api yang ada di Indonesia, dan di Jawa Timur hanya 1. Kami menggunakan salah satu destinasi wisata di sana untuk juga lebih memperkenalkan bahwa Bondowoso mempunyai museum kereta api, salah satu dari 3 di Indonesia. Harapannya mereka sebagai kalangan anak muda milenial, yang pertama adalah kita akan mengasah kemampuan mereka sendiri untuk mengembangkan diri mereka sendiri dan mengembangkan dunia pariwisata di Indonesia, khususnya di Bondowoso dan Indonesia pada umumnya. Saya kira. Di sini alam Bondowosoku, datanglah kunjungi destinasi wisataku, bersama dalami budaya dan seni, nikmati semua. Di sini alam Bondowosoku, datanglah kunjungi. Nah, sobat wisata, ketemu lagi dengan saya Kacong Fajar dan teman saya Jeping Ria. Kali ini kita bersama dengan adik-adik peserta pemilihan duta wisata Kajong Jeping Bondowoso tahun 2019. Di samping saya ada nomor peserta nomor 12. Silahkan perkenalkan. Kenalkan, nama saya Dia Rupuspitasari. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Bondowoso. Apa yang Anda siapkan untuk mengikuti pemilihan duta wisata tahun 2019 ini? Duta wisata berarti pariwisata. Saya sudah
mempersiapkan tentang wisata apa saja yang ada di Bondowoso. Tentang khasnya Bondowoso, apa saja yang milik Bondowoso. Motivasi Anda? Motivasi saya adalah ingin menjadi wakil Bondowoso yang Mewakili Kerak-Keraki ya. iya. Nah, untuk Ceping nomor 38 sendiri, silakan perkenalkan dirinya. Saya Jungluki Novalia, dipanggil Luki. Saya mahasiswa dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, semester 4. Nah, Yogyakarta ya, Oh, Yogyakarta. Wah, jauh sekali ya Dan meninggalkan kuliah kebetulan juga. Luki ini juga kedengarannya selebgram di Bondowoso. Bisa dijelaskan apa kegunaan? Iya. Itu sangat keuntungan tersendiri ya buat selebgram di ajang ini. Dan Pak Adi sudah sampaikan, Pak Hari sudah sampaikan, keuntungan memiliki follower yang banyak. Bisa dijelaskan? Ya, keuntungan dari memiliki followers banyak itu kita lebih mudah untuk memperkenalkan destinasi wisata Bondowoso tentunya ya. Saya juga bisa memberikan power untuk para pemudi masyarakat Bondowoso untuk ikut serta dalam mengembangkan budayanya. Pertanyaan yang sama, motivasi Luki apa untuk pemilihan ini? Ya, saya ingin ikut serta dalam mengembangkan dan lebih mengenalkan budayanya agar Bondowoso bisa lebih dikenal. Terima kasih untuk Ceping nomor 38 dan 12. Sobat wisata, kali ini saya dan Kacang Fajar telah bersama dua peserta dari pemilihan Duta Wisata Kacang Ceping Bondowoso 2019. Di sebelah kanan saya ada Kacang nomor 73. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Hussein. Saya dari SMK Negeri 4 Bondowoso dan asal rumah saya berasal dari Jambesari Darussolam. Jambesari, persiapan apa? Yang siapa? Sadam Hussein ya. Sadam Hussein persiapkan apa untuk pemilihan Duta Wisata tahun 2019? Oke. Yang saya persiapkan untuk pemilihan Duta Wisata tahun 2019 adalah mental. Mental terutama ya, mental. Iya, ya. mental dan pengetahuan. Ya, dan juga skill. Motivasi Anda? Apakah Anda ingin menjadi yang lebih baik atau apa motivasi Anda? Motivasi saya ingin mengenal di Bondowoso karena saya saat ini masih sedikit mengenal tentang Bondowoso. Ketika saya sudah mengenal, saya akan memperkenalkan wisata di Bondowoso kepada seluruh warga, terutama di Indonesia. Tinggal sendiri bertanya kepada nomor peserta 53. Oh, peserta nomor 53. Saya mau tanya ini, dulu aja ya, perkenalan diri dulu aja. Perkenalkan, nama saya Caesar Adi Nugroho. Saya dari sekolah SMA N1 Tapen. Rumah saya atau alamat ada di Kecamatan Tapen. Apa motivasinya Kacang nomor 53 untuk mengikuti Duta Wisata Kacang Ceping Bondowoso 2019? Motivasi saya adalah untuk mengembangkan dan mengenalkan lagi wisata-wisata yang ada di Bondowoso kepada masyarakat selain di Bondowoso, di Banyuwangi, di Probolinggo, ataupun di daerah sebelum Bondowoso, Besuki, Paiton akan diperkenalkan di sana. Terima kasih, semoga beruntung. Nomor semoga beruntung ya. Itu aja dari saya. Ini kalau memang ada yang menanyakan silahkan ditanyakan. Bisa tanya lewat teman-teman dari Kacang Ceping sebuah kalian atau langsung ke saya di Destinasi wisataku bersama dalami budaya dan seni. Kalau kita rangkum dalam bicara kebudayaan, tidak hanya menyangkut seni, tetapi seni adalah salah satu bagian dari kebudayaan. Kalau baik. Berpijak di sini alam Bondowosoku, datanglah kunjungi destinasi wisataku bersama dalami budaya dan seni, nikmati akrabnya damai di hati. Kami Kacang Ceping Bondowoso. Saya ingin bertanya pada Bapak,
kita masih baru mengenal tentang letak deret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mungkin kesenian Rontek Singawulung ini terinspirasi dari kesenian Barongsai atau mungkin hanya sebuah kebetulan? Atau mungkin ada penjelasan lain dari Bapak? Terima kasih. Seperti guide-guide lokal yang asalnya penambang di Kawah Ijen. Sir, this, and there. Saya pernah bawa wisatawan dari Prancis. Nah, ada penambang yang jadi guide lokal, diajak sunrise. Rupanya saya nggak tahu nih penambangnya orang Bondowoso apa orang Banyuwangi. Semua berpijak di sini, alam Bondowosoku, datanglah kunjungi. Baik sahabat wisata, itu tadi liputan kita di Dairi Kacang Cuping Bondowoso hari pertama pengayaan, dan sampai jumpa kembali di Dairi Kacang Cuping Bondowoso selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akrabnya damai di hati.